Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, tadi sempat tertukar ya, tapi sekarang sudah dimulai lagi. Ya, pagi hari ini kita lanjutkan seperti apa yang tadi sudah kita sampaikan di awal, yaitu tentang tematik kelas 3, kelas 2. Tema 3 hidup rukun, subtema 4 materi PPKN. Sudah ya? Sudah siap ya? Mari kita awali bersama dengan baca basmalah. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya. Tematik kelas 2, tema 3 hidup rukun, subtema 4 materi PPKN. Kita akan mempelajari tugasku dalam kehidupan sosial. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, itu tadi pengertian dari makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Contohnya Pak, iya, ketika kita makan kita membutuhkan nasi. Nasi itu kita dapatkan dari penjual. Penjual mendapatkannya dari petani. Nah, berarti kita membutuhkan petani, membutuhkan penggilingan, membutuhkan penjual. Nah, berarti kan kita tidak bisa hidup sendiri, harus membutuhkan orang lain. Ada lagi nggak Pak? Ada. Kamu memakai baju, membutuhkan orang lain supaya kamu dapat memakai baju. Contohnya Pak? Contohnya ketika kamu memakai baju seperti yang kamu pakai ini, kamu membutuhkan orang lain, yaitu penjahit. Penjahit menjahitkan baju, kemudian bajunya kamu pakai. Jadi kamu membutuhkan penjahit supaya menjahitkan bajumu. Kemudian hari ini Ibu Guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Itu tadi tentang makhluk sosial ya. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. Kelompok putra dan kelompok putri. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota sama. Masing-masing kelompok berlomba bermain, menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki. Nah, seperti pada gambar itu terlihat ada permainan, ada 2 tim, 1 putra, 1 putri. Mereka bermain cepet-cepetan, yang paling cepat yang menang. Jadi memerlukan kerjasama. Selanjutnya, hari ini Ibu Guru memberikan pengumuman. Besok sekolah Siti akan mengadakan upacara. Upacara tersebut dalam rangka Sumpah Pemuda, Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Bakti sosial tujuannya adalah memberi bantuan pada masyarakat yang kurang mampu.
Siti dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan. Mereka mengembalikan buku penghapus pensil dan alat tulis. Bakti sosial adalah tujuannya untuk memberikan bantuan masyarakat yang kurang mampu. Yang kurang mampu itu seperti apa? Yang hidupnya serba kekurangan. Nah, kita perhatikan lagi gambar selanjutnya. Ini ada Hari Sumpah Pemuda, upacara Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung dengan hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Ya, ini upacara bendera memakai seragam merah putih, merah atasan, merah bawahan, putihnya atasan. Ya, nanti ketika kamu sudah mulai masuk di sekolah, nanti akan memakai seragam seperti yang ada pada gambar itu. Jadi kita berdoa saja untuk segera pandemi ini untuk segera berhenti, supaya kita bisa bersekolah di SD Muhammadiyah Candung Catur. Kita bisa bertatap muka, masuk kelas dan bermain bersama. Ya, insya Allah nanti akan segera berakhir pandeminya. Oke, begitu. Oh, kok ngantuk ini? Oh ya, Bro lupa. Kalau upacara bendera itu kan ada apa-apa. Siap, gerak. Ya, latihan dulu nggak apa-apa. Siap, gerak. Siap-siap loh, hormat loh ini. Hormat, gerak. Hormat. Wah, lupa ya. Di TK dulu belum pernah diajari hormat ya? Gak pernah. Oh, gak pernah. Iya. Itu kalau upacara itu ada menghormat bendera. Tegak, gerak. Kita ulangi lagi. Siap, gerak. Hormat, gerak. Iya. Tegak, gerak. Nah, itu tadi penghormatan kepada bendera. Kalau upacara ada penghormatan kepada bendera. Ya, sekarang isi dari naskah Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ada 3 poin. Yang pertama, tumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, berbahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tanah air, kemudian bangsa dan bahasa. Ada 3 ya, ada 3. Oke, selanjutnya mengenal perbedaan suku. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku yang lain yang terdapat di Indonesia. Ya, masih banyak. Contoh itu tadi cuman sedikit. Ada di antara kalian ini yang mungkin bukan dari suku Jawa? Ada yang dari suku Jawa. Suku Jawa. Selain kamu, ada lagi? Saya Pak Rosi. Rosi dari mana, Rosi? Kayaknya suku Jawa deh, Pak. Oh, suku Jawa. Ada yang dari Kalimantan?
Kalimantan ada Kalimantan? Ya nggak ada deh. Kenzo dari mana? Jogja, Jogja ya Jawa. Oh iya. Kalau ada yang dari suku luar Jawa, mungkin ada yang suku Dayak atau suku mana? Ayahku Pati. Ayahmu mana? Pati. Pati itu masih Jawa, karena di Pulau Jawa ya suku Jawa. Oke, kita lanjut. Iya. Berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bersama teman-teman mereka bermain gebokan alias kasti gebokan. Kita lihat gambar keluarganya Siti. Mengenal anggota keluarga Siti. Yang ini gambarnya Siti, yang ini Zahra, yang ini paman, yang ini ayah dan ibu, ini kakek dan nenek. Zahra siapa? Zahra adalah anak dari Pak D. Pak D itu kakak dari ayah atau ibu. Ini Pak D. Ini ayah dari kakaknya dari ayah atau ibu, namanya Pak D. Ini Pak D nggak ada ini. Zahra masih sekolah di SMP. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman atau Pak Le. Kalau biasa, kamu biasa juga bisa manggil Om. Paman baru lulus SMA. Wah, pamannya masih muda ini ternyata. Oke, mengenal batasan usia ya. 0 sampai 12 itu kategorinya adalah anak-anak. Berarti kalau kamu usiamu antara rentan 7 sampai 8 tahun itu masuk kategori anak-anak. Ya toh? Ayo, umur berapa kamu? Umur 7. Siapa yang umur 7? Aku udah 8. Yang 8, ada yang 8? Aku udah 7. Iya, 7 sama 8. Aku 8. Aku umur 8. Rata-rata 7 Umur dan 8. 8. Berarti kamu masuk kategori anak-anak. Anak-anak. Iya. Kalau dewasa atau remaja itu 13 tahun sampai 17 tahun. Remaja itu umur sekolah SMP sampai SMA. SMP. Ya, SMP sampai SMA. Kemudian kalau dewasa kuliah itu 18 tahun ke atas. Iya, itu tadi dewasa. Ada yang di sini, ada yang kakek-kakek atau nenek-nenek di sini ada ikut? Ada. Ada. Saya di rumah. Alia kamu. Anak-anak. Oke, itu tadi kategori. Oke, selanjutnya menyantuni anak yatim. Menyantuni itu apa? Memberikan bantuan. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Mereka usianya sebaya. Ani adalah seorang anak yatim. Anak yatim itu anak yang tidak memiliki salah satu orang tua, bisa ayah, bisa ibu, itu yatim. Kalau yatim piatu, Pak, yatim piatu sudah tidak memiliki keduanya, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, itu namanya yatim piatu. Ia tinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab, walau jarang ketemu. Nih. Ini. Oke, selanjutnya ke slide selanjutnya. Nah, nih dicermati. Tadi sudah kita bahas bareng-bareng ya. Manusia adalah makhluk sosial. Sosial itu artinya apa? Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Iya, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Seperti kita untuk membutuhkan makanan, kita membutuhkan petani ya. Kemudian baju,
kita juga membutuhkan penjahit. Selanjutnya, bekerja sama dan saling menghargai perbedaan itu sesuai dengan sikap Pancasila. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, menyantuni anak yatim. Menyantuni itu memberikan bantuan kepada anak yatim adalah sikap yang sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, itu ringkasan materi pada pembelajaran kali ini. Ada 3 ya poinnya. Manusia adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan ini ada sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang silahkan disiapkan alat tulisnya. Buku tulis PPKN. Ada tugas hari ini, ada 2 saja. Nah, tugas ditulis di buku tulis PPKN. Sebentar Pak, sebentar. Ya iya. Tugas ditulis di buku tulis PPKN. Apa yang dimaksud manusia adalah makhluk sosial. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 contoh tugasmu dalam kehidupan sosial. Tadi sudah kita bahas ya, oke? Silahkan dikerjakan. Nanti kita mintakan kalian untuk membacakan jawabanmu kalau sudah selesai, begitu ya. Oke, Panago tunggu.